Nah, malam ini kan Kamis malam Jumat, guys ya. Nah, posisi saya ini sedang menerapi saudara kita di Pare yang sedang sakit stroke. Nah, sakit stroke yang dialami ini disebabkan adanya tekanan darah tinggi sama kolesterol tinggi. Nah, pesan saya sebagai juru terapi, apabila Anda semua pengidap tekanan darah tinggi ataupun kolesterol tinggi, untuk mengetahui bahwa tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi itu bisa menyebabkan stroke, sebaiknya jangan tunggu stroke tersebut menyerang Anda. Bila memang menyadari punya tekanan darah tinggi, punya kolesterol tinggi, sebaiknya segeralah kontrol dan turunkan tekanan darah tinggi serta kolesterol tinggi tersebut. Karena memang tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi bisa menyebabkan datangnya serangan stroke. Pada konten saya kali ini lebih kepada edukasi, lebih kepada pendidikan supaya menjadi tahu, menjadi mengerti. Stroke itu ini nanti terapinya banyak, ada pembekaman dan belum saya bekam. Ini lebih kepada pemberian edukasi. Nah, stroke itu kan kondisi penderita kan mengalami lemas-lemah ya. Nah, lemah-lemasnya itu pada otot-otot penggerak. Otot-otot penggerak itu apabila dipijat, yang lemah akan menjadi semakin lemas. Nah, supaya otot yang lemas itu kan otot penggerak. Nah, otot penggerak itu, jenis otot penggerak itu berperan aktif untuk menggerakkan tubuh. Nah, otot-otot penggerak tersebut kondisinya lemas. Nah, apabila lemas tersebut dipijat, maka bukan semakin kuat tenaganya, tapi otot tersebut akan semakin lemas sehingga stroke pun akan semakin sukar disembuhkan. Lantas, apa yang harus ditunaikan? Selain untuk yang pertama ya, untuk mencari kesembuhan stroke. Stroke itu hanya suatu akibat, yang namanya akibat pasti ada yang menjadi sebab. Nah, saudara kita di Pare ini menderita stroke disebabkan tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi. Itu harus dinormalkan. Kalau tidak normal, kalaupun stroke-nya mendapat kesembuhan dan tekanan darah tinggi serta kolesterol tinggi masih ada dalam tubuh, kelak suatu hari akan diserang stroke susulan. Kenapa? Lah, selagi kemarin gagah perkasa saja bisa kena stroke sebab tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi, apalagi sudah pernah kena stroke. Tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi tersebut pasti akan bisa menjadi sebab stroke kedua. Nah, kan apa namanya? Ini rubuh ini. Apa namanya, fungsi otot penggerak itu kan, cara kerja otot penggerak itu kan dari sinyal sinyal dari otak. Sinyal dari otak, jadi setiap gerakan itu dimulai dari sinyal yang didapatkan dari otak. Sinyal yang dikirimkan otak melalui saraf kemudian ke otot. Nah, karena ada sumbatan sehingga oksigen dan nutrisi nggak sampai ke otak nggak bisa memberi perintah kepada miliaran saraf yang ada di otak, kemudian otot-otot penggerak pun tidak bisa bergerak. Jadi kalau pemijatan yang paling berbahaya adalah pada otot penggerak, yaitu otot rangka atau yang dalam dunia medis disebut otot lurik ya. Otot lurik itu nempel di tendon. Jadi ada otot penggerak. Ini kalau di sini kan ada tricep, ini ada bicep ya. Ini kalau dipijat menghunjam itu sangat berbahaya, akan melemaskan kondisi penderita stroke. Oleh sebab itu kalau capek-capek pegel pada yang stroke, cukup dimek-mek, istilahnya, supaya tidak pegel. Terus kalau ada di kaki nanti macam-macam ya, nama-nama otot penggerak di kaki ya, ada yang namanya vastus lateral atau vastus medialis ataupun
rectus femoris, di sana ada quadriceps. Nah, itu semua kalau dipijat akan berbahaya. Nah, oleh sebab itu lebih tepat menangani stroke adalah dengan mengatasi penyebab stroke, kemudian stroke-nya diatasi dengan rajin berlatih gerak setiap hari. Semoga sedikit edukasi ini bermanfaat. Yang stroke semoga segera mendapatkan kesembuhan stroke. Wes ngono wae.